Hai Sobat Haki dan Len, hari ini adalah hari Minggu tanggal 1 Juni tahun 2025. Saya sekarang berada di lokasi kebun semangkanya Bapak Warta yang beralamatkan di Desa Plosekerep, Blok Lungkoneng, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Dan ini adalah tanaman semangka jenis bulat ya Pak? Ya, bulat. Jenis bulat yang berumur kurang lebih 40 hari ya Pak? Ya. Ini kita bisa lihat langsung jaluran kanan kiri. Di antara jaluran itu ada saluran air. Saluran air ini dengan kedalaman kurang lebih 25-30 cm. Nah, dari saluran air ini nanti dibuang ketemu dengan saluran air utama. Guna dari saluran air ini untuk mengairi atau menyiram, juga untuk mengeringkan biar nggak becek tanahnya, itu dibuang langsung. Jadi kalau butuh air itu dialiri saluran air ini. Kalau curah hujan tinggi, saluran air ini sebagai pembuangan supaya tanah tidak becek. Setelah membuat saluran air di mana tanah galiannya, bekas galiannya itu digunakan sebagai jaluran titik tumbuh tanaman semangka yang dikasih pupuk Posca 2 dan 1 pupuk ZA. Perbandingannya itu 2:1. Ditaburkan langsung sebagai pupuk jaluran. Dan selanjutnya juga ditutup menggunakan plastik mulsa yang dikasih jerami sebagai tempat menjalarnya tanaman. Hai Sobat Haki dan Len, ini adalah hari Minggu tanggal 20 April tahun 2025. Saya sekarang berada di lahan Bapak Warta. Dan hari ini adalah hari pertama menanam semangka jenis bulat. Kita pakai bibit atau benih semangkanya itu yang berlabel. Pertama-tama kita lubangi tanah di mulsa dengan jarak 60 cm. Ini kita gunakan mulsa dengan jarak 30 cm. Jadi melubanginya kita lewati satu lubang. Selanjutnya biji kita tanam langsung di mulsa yang sudah dikasih atau yang sudah dilubangi tanahnya.
Ini adalah proses penutupan biji atau benih semangka menggunakan abu sisa pembakaran jerami yang dikasih pupuk mutiara yang diajarkan. Abu sisa pembakaran jerami, di mana abu sisa pembakaran jerami yang dikasih pupuk itu disebutnya cipo. Ini kita lihat 1 hari sesudah tanam, itu tampak genangan air pada solokan dan di atas mulsanya itu ada embun, menandakan semalam itu hujan. Dan pada hari keduanya juga tampak sama, menandakan malam itu hujan. Dan pada hari ketiga, petani semangka itu melakukan pembersihan lahan atau sisa tanaman padi, jerami tanaman padi, itu dilakukan pemotongan. Pada hari keempat itu membuat punulan. Punulan itu tanah yang dibulatkan, dilubangi atau dikasih cegokan, lalu biji ditanam di dalamnya, ditutup dengan cipo. Guna punulan ini mengganti tanam langsung yang tidak tumbuh. Itu dilakukan pada hari keempat. Dan kita lihat pada hari kelima, biji yang ditanam langsung itu ada yang sudah tumbuh menjadi tunas. Pada hari kelima, biji yang ditanam langsung tumbuh menjadi tunas, ada juga yang belum. Nah, kita lihat hari ke-6-nya dan hari ke-7-nya kita lihat mulai serempak tumbuhnya. Biji yang tanam langsung itu pada hari ke-7 itu tampak serempak tumbuh. Dan pada hari ke-8 itu kita lihat persemaian punulan itu tumbuh. Biji yang ditanam di persemaian punulan itu menjadi tunas, tumbuh pada hari ke-8. Hari ke-9 petani semangka itu mengumpulkan atau membersihkan lahan menjalarnya tanaman itu, kayak jerami yang sisa bekas dipotong, sisa potongan tadi dikumpulkan lalu dibakar. Kenapa jerami itu dibersihkan dari area lahan menjalarnya tanaman? Itu karena jerami kalau terkena embun dan tanaman semangka yang berbuah itu nanti busuk. Buah tanaman semangka kena jerami yang berembun itu nantinya busuk. Makanya petani semangka itu melakukan pembersihan jerami dengan cara dibakar. Nah, pada hari ke-10
itu petani semangka mengganti tanam langsung yang tidak tumbuh dengan menggunakan tanaman punulan. Tekniknya sama, dilubangi, ditanam, lalu akarnya itu dikuatkan. Itu pada hari ke-10. Pada hari ke-11-nya petani semangka itu melakukan pengurugan tunas atau tanaman yang tumbuh menggunakan tanah kering. Guna dari pengurugan ini biar akar tanaman itu kuat dengan adanya pengurugan tanah. Pengurugan tanah itu memakan waktu, membutuhkan jumlah orang yang cukup banyak. Jadi pada hari ke-12 sama, yaitu kita cek tanaman dan melakukan pengurugan menggunakan tanah yang kering. Pada hari ke-13 juga sama, cek tanaman dan melakukan pengurugan. Ini udah 10 hari belum melakukan penyiraman atau memasukkan air ke saluran air jaluran maupun saluran air utama. Itu karena tanaman itu diharapkan menjalar akarnya itu ke samping di bawah mulsa dan juga masuk ke dalam celah retakan dari tanah. Jadi menjalar ke samping dan juga menjalar ke dalam, maksudnya ke bawah, keretakan tanah, itu akar kapuknya. Dan dari awal itu sudah ada basahan dari air hujan. Makanya udah 10 hari belum dilakukan penyiraman. Dan ini rencananya dilakukan penyiraman pada hari ke-15, itu menggunakan pupuk pelo. Penyiramannya dengan cara mengicir atau menyiram langsung menggunakan pupuk pelo pada hari ke-15. Pada hari ke-14 biasanya petani semangka kalau ada air biasanya mengalirkan air itu ke solokan utama, ke solokan besar. Kalau nggak ada air di solokannya, biasanya petani semangka itu melakukan penyedotan atau menyedot, mengambil air tanah atau air sungai dimasukkan ke solokan utama. Gunanya itu pada hari ke-14 mengambil air atau menyimpan, menyedot air itu untuk penyiraman menggunakan pupuk yang kecil pada tanaman. Biasanya dilakukan pada hari ke-15 itu menggunakan pelo. Jadi pelo diambil 2 sendok lalu diencerkan dengan air kurang lebih 20 liter. Selanjutnya disiramkan ke tanaman langsung. Itu biasanya 1 gelas. Nah, kita lihat pada hari ke-16-nya tanaman itu tampak daunnya melebar. Menandakan tanaman itu tumbuh subur. Yang dimana kalau tanaman sudah terkena pupuk itu tampak daunnya melebar dan tumbuh subur. Tindakan yang dilakukan oleh petani semangka pada hari ke-16 itu melakukan penyemprotan areal menjalarnya tanaman atau lahan. Di sini disebutnya geblegan. Berguna untuk mematikan tanaman rumput
supaya tanaman semangka itu menjalar, tidak tampak seperti semak belukar. Jadi membersihkannya pada hari ke-16. Kenapa dilakukan pada hari ke-16 penyemprotan menggunakan herbisida? Karena pada tanaman semangka di atas 15 itu sudah melakukan mestol atau gebrag atau menjalar. Dan pada hari ke-17-nya itu dilakukan penyemprotan menggunakan insektisida guna membunuh ulat dan jenis oteng-oteng. Pada hari ke-18, petani semangka itu melakukan pemupukan cair menggunakan jenis pupuk mutiara sebanyak 10 kg dan pupuk KNO3 sebanyak 1 bungkus. KNO3 itu diencerkan dalam 20 liter air atau 1 ember. Jadi pupuk mutiara 10 kilo dan KNO3 1 bungkus itu diencerkan dengan air sebanyak 1 ember atau 20 liter air. Lalu diambil untuk penyiraman itu diambil 1 gelas. 1 gelas kira-kira itu 200 ml. 200 ml dicampur dengan 20 liter air. 20 liter air di 1 ember ini disiramkan langsung ke tanamannya. Nah, disiramkannya itu 1 gelas langsung ke tanamannya. Pada hari ke-19-nya itu kalau tanaman semangka sudah terkena pupuk berimbang NPK itu pertumbuhannya tampak banget gitu, cepat gitu. Dia sudah melakukan, kalau orang sini menyebutnya pemestolan. Tanaman semangka sudah roboh atau gebrag. Ini cirinya akar kapuk, di mana menjalarnya sudah di bawah mulsa. Dan lihat, kalau sudah makan gemuk ini tanaman semangka langsung menjalar. Tindakan yang dilakukan pada hari ke-19 itu petani semangka melakukan bersih-bersih di saluran air, di bawah mulsa, rumput yang tumbuh, juga memposisikan menjalarnya tanaman semangka itu melurus dengan area lahan. Jadi pada hari ke-19 petani semangka itu tindakannya melakukan bersih-bersih di solokan air, juga meluruskan tanaman semangka untuk menjalar. Hari ke-20 kita lihat itu semalam hujan lebat. Inilah salah satu keuntungan teknik menanam semangka yang menggunakan solokan air dan jaluran. Jadi kalau hujan lebat, air itu akan dibuang melalui saluran air di tengah-tengah jaluran tanaman semangka. Itu kita lihat lahan diposisikan menjalar di lahan atau di geblegan. Itu dilakukan pada hari ke-21, juga membersihkan rumput yang tumbuh di solokan di bawah mulsa sambil memposisikan untuk menjalarnya tanaman semangka ini. Pada hari ke-22, petani semangka itu melakukan pemupukan lagi menggunakan pupuk mutiara, sama dicampur dengan KNO3 sejumlah
10 kilo dan 1 bungkus KNO3. Kita lihat pada hari ke-22 tanaman semangka sudah membawa bunga, sudah berbunga dan membawa buah. Atau disebutnya itu buah pentil karuk kata orang sini. Buah pertama biasanya itu akan dibuang. Buah pertama dibuang, buah kedua dibuang, dan biasanya yang dipelihara itu buah yang ketiga. Nah, ini pada hari ke-22 tampak tanaman semangka itu sudah berbunga dan membawa buah pentil, buah karuk. Dan pada hari ke-23 petani semangka itu antisipasi supaya tidak diserang hama tikus, itu melakukan pemasangan fiber di sisi samping dari area lahannya. Pada hari ke-24-nya petani semangka berjaga-jaga dari serangan oteng-oteng dan ulat, melakukan penyemprotan. Kalau sudah dilakukan penyemprotan itu tampak daun itu warnanya putih karena terkena jenis insektisida yang berguna untuk mengusir atau membunuh oteng-oteng juga ulat. Dan pada hari ke-25-nya petani semangka itu melakukan pemupukan cair lagi. Jadi pemupukan cair itu biasanya jeda 3 hari. Jadi kemarin pada hari ke-22 pemupukan cair, dan ini pada hari ke-25 melakukan pemupukan cair lagi tapi dosisnya dinaikkan. Nah, sekarang itu mutiara 10 kilo dicampur pupuk Posca. Pupuk Posca 10 kilo dan juga KNO3 1 bungkus. Kita lihat tanaman semangka pada hari ke-26, di mana pada hari 25 itu pemupukan cair, dan kita lihat pada hari ke-26-nya tampak saluran air di jaluran itu ada berair, maksudnya menggenang, menandakan semalam itu turun hujan. Ini pada hari ke-26. Dan kita lihat tanamannya pada hari ke-26 itu tampak bunga membawa buah kecil atau buah pentil. Disebutnya ini buah karuk atau buah pentil. Dan kita lihat pada hari ke-27 kita lihat tanamannya tampak makin membesar. Dan pada hari ke-28 itu tanaman semangka dilakukan pemupukan lagi karena berseling 3 hari, 25 dan ke-28 itu dilakukan pemupukan cair lagi. Sekarang disiramkannya di tengah-tengah antara tanaman dengan tanaman. Ini penyiraman kayak gini dilakukan juga nanti pas waktu pembesaran buah atau ngegas. Ini pada hari ke-28. Dan kita lihat tanaman semangka pada hari ke-29-nya. Saya menggunakan titik koordinatnya itu di saungnya itu di gubuk. Kita lihat pada hari ke-29. Di mana hari ke-29 tanaman semangka itu sudah membawa buah kecil atau membawa plonco pada hari ke-29. Dan di sini di hari ke-28, 29, 30, 31, 32 sampai di umur 38 hari
menghentikan pemupukan cair yang biasanya dilakukan 3 hari, itu dihentikan untuk menghasilkan buah kecil atau buah pentil. Kalau dipupuk terus kan tanaman itu subur, jadi dia nanti akan menjalar kemana-mana. Jadi dikasih waktunya itu seminggu sampai 10 hari itu untuk menjadikan bunga menjadi buah. Dari hari ke-28 sampai hari ke-38. Dan kita lihat pada hari ke-30 ini dilakukan pemeloncoan sambil biasanya itu petani semangka sekalian meluruskan tanaman atau meluruskan menjalarnya tanaman, itu memilah dan memilih buah yang jadi atau buah plonco itu untuk dibuang dan dipilih yang dijadikan buah atau yang dibesarkan. Apa sih mengkonon? Nah, apa dibuang? Ya pengen raja meneh orang. Oh, aja sing parep. Pendidikan paling orang ini. Harga masih parep ruangan orang. Kang gede bae. Itu sing cupate gede. Iya. Kantilane gede ya. Oke, kian ora. Oh, gede. Ki masih ada cilik dibuang. Oh. Sing dipelihara berarti sing buan. Ini mah bagus ya. Ini sing dibuang. Loro. Sing loro kian. Kilo apa? Uning arepe ana maning ada teman. Endaningan. Ini contoh. Dan kekhawatiran petani semangka itu ya ini, kalau tanaman semangka sudah menjalar tampak hijau, itu tikus itu selalu membuat masalah. Jadi dia menggigit atau memakan buah plonco yang dibesarkan. Kalau buahnya sudah ada bekas digigit atau ada kerusakan di buahnya, petani semangka itu ya otomatis membuang buah yang sudah rusak itu. Karena kalau dibesarkan nanti pecah. Jadi ya ini tantangan petani semangka. Kalau buah semangkanya sudah dirusak oleh tikus, ya otomatis dibuang. Jadi membesarkan yang baru lagi. Hari ke-31 yaitu membereskan menjalarnya tanaman, juga memilah dan memilih tanaman semangka yang dibesarkan. Hari ke-32 juga sama yang dilakukan, meluruskan menjalarnya tanaman, juga memilah dan memilih buah semangka yang dibesarkan, termasuk melihat buah semangka yang dibesarkan itu dirusak nggak oleh tikus. Jadi hari ke-33, hari 34, hari 35 itu meluruskan menjalarnya tanaman, juga melakukan pemeloncoan. Melihat situasi hama tikus membuat masalah pada buah dan tanaman, petani semangka ini menunggu kebunnya siang dan malam. Dimana kalau siang hari membereskan menjalarnya tanaman semangka, memilih buah semangka yang dibesarkan dan membuang plonconya. Sore harinya itu membuat makanan yang dicampur racun guna membunuh hama tikus yang disebar di dalam kebun ataupun di luar kebun. Pada malam harinya, tikus itu diburu menggunakan senapan angin atau mengusirnya dengan berkeliling menggunakan lampu senter. Puji syukur dengan ketekunan, semangat untuk mendapatkan buah semangka yang layak dipasarkan, hama tikus teratasi. Dan ini hari ke-38 di mana semua tanaman semangka sudah membawa buah. Ini dilakukan pemupukan pembesaran buah dengan komposisinya
pupuk mutiara 10 kg, pupuk grower mutiara 20 kg, pupuk Posca 10 kg, dan KNO3 4 bungkus yang diencerkan dengan air di ember. Selanjutnya diambil kurang lebih 200 ml atau 1 gelas pupuk yang diencerkan itu dan dicampur dengan air 1 ember atau 20 liter. Disiramkannya itu 1 gelas atau 200 ml di tengah titik tumbuh tanaman. Salam petani semangka Indonesia. Hai Sobat Haki dan Len, saya mengucapkan terima kasih. Ini adalah dokumentasi menanam semangka yang dilakukan pada tanggal 20 April tahun 2025 dan sekarang tanggal 1 Juni tahun 2025, di mana tanaman semangka ini berumur kurang lebih 40 hari. Kita bisa lihat kebunnya ini tampak subur dan buahnya juga udah berukuran lumayan di atas 3 kilo.
sahabat Haki dan Len, saya meminta dukungannya dengan subscribe, komentarnya juga bagikan ke rekan atau saudara sebagai pengalaman dalam menanam semangka pada musim sadon atau musim gaduh tahun 2025. Salam petani semangka Indonesia. Salam, jumpa di video selanjutnya.